Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Ibu. Bagaimana Baik, kabar Ibu. Ibu? Bagaimana kabar Ibu? Baik, Bu. syukurlah. Ibu juga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, bagaimana nih sekolah kalian pada hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, Ibu. Lancar, Ya, Ibu, Bu. berjalan dengan lancar, Ibu. Lancar, Oh. Ibu. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, sebelum itu, Ibu akan absen dulu ya. Baik, Ibu. Oke, ini siswa atas nama Aisyah Aiwani. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya siswa atas nama Efrasia Jawa. Hadir, Ibu. Selanjutnya siswa atas nama Fitri Utami. Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya siswa atas nama Gracie Gili. Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya siswa atas nama Hiro Mopelun. Hadir, Ibu. Oke, ternyata ada si ganteng di sini ya, di antara wanita-wanita. Oke. Pada hari ini ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Bu. Hanya tahu bimbingan saja, Bu. Oke, baik. Jadi, bimbingan klasikal di sini adalah memberikan informasi kepada adik-adik mengenai ini bidang belajar atau bidang sosial, bidang pribadi, dan bidang karir. Jadi, itu memberikan informasi, memberikan pemahaman agar adik-adik memiliki pengertian yang baik tentang ini bidang sosialnya adik dong semua, bidang belajar, bidang karir, dan bidang sosial. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai ini topik pada hari ini. Topik kita pada hari ini mengenai membangun hubungan yang baik dengan teman. Siapa yang mempunyai teman di sini? Saya, Ibu. Semua juga Saya, Bu. pasti ada teman, Ibu. Oke. Nah, sebelum itu kita bermain game dulu ya sebelum kita memasuki ini topik pada hari ini. Ibu mempunyai game yaitu game tebak gambar. Sabar ya, Ibu. Tayangkan. Halo, apakah adik-adik sudah melihat ini PPT yang Ibu sudah share? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah kelihatan. Oke. Oke, pada hari ini kita akan bermain game dulu sebelum kita memulai materi kita pada hari ini. Game ini tentang game tebak gambar. Adapun aturannya yaitu bahwa pertama kita harus melihat dulu, mengamati gambarnya, kemudian kita memperhatikan apakah ada kata-kata di samping sehingga kita menambahkan sesuai dengan gambar yang ada. Contohnya, di sini ada tulisan Ima. Kemudian itu gambar apa adik-adik? Jin. Jin, Ibu. Kemudian gambar apa lagi yang kedua? Nasi. Nasi, Bu. Oke. Jadi ini katanya jadi apa? Imajinasi. Imajinasi. Oke, pintar sekali. Ayo tepuk tangan buat teman-teman yang sudah, adik-adik yang sudah pintar. Oke, Ibu kita akan bermain game langsung ya, karena adik-adik sudah mengerti aturannya. Oke, ada bisa lihat ini kira-kira kata apa ya? Daun
Apa? Daun bayam. Oke, kita cek Daun bersama ayam. ya. Bayam. Mm-mm. Dan bayam. Betul sekali. Ayo tepuk tangan buat adik Efra. Oke, selanjutnya ya. Ayo tebak ini apa? Tegangan listrik. Tegangan listrik, Ibu. Tenaga listrik. Oke, tunggu Ibu lihat ya. Kita lihat Tenaga bersama-sama. Tenaga listrik, Ibu. Tenaga. Ya, betul sekali. Adik-adik sangat pintar semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke, sampai di sini dulu ya game kita. Oke, tadi adik-adik sudah ini bermain game bersama Ibu. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, pelajaran kita pada hari ini mengenai cara membangun hubungan yang baik dengan teman. Tadi kan di awal Ibu sudah bertanya, siapa yang mempunyai teman? Dan adik-adik menjawab, sudah semua Ibu, kami punya teman. Oke, sekarang Ibu akan share lagi ya tentang materi yang sudah Ibu siapkan. Apakah adik-adik sudah melihat materi yang Ibu sudah share-kan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Membangun hubungan yang baik dengan teman. Adapun tujuan dari materi yang Ibu jelaskan bahwa peserta didik dapat memahami arti dari membangun hubungan yang baik dengan teman. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara membangun hubungan yang baik dengan teman. Materi yang pertama tentang pengertian. Menurut Rahmat tahun 2003, membangun hubungan yang baik dengan teman tentunya harus memiliki komunikasi yang efektif, timbal balik yang searah, dan tidak ada kesalahpahaman. Artinya di sini, hubungan tanpa komunikasi tentunya tidak bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana menurut adik-adik? Betul tidak? Kalau adik-adik dengan adik punya teman, kalau tidak ada komunikasi yang baik, tentunya ada kesalahpahaman. Misalnya, kayak adik Fitri ingin memberitahukan kepada adik Efra tentang ini adik Fitri ini lagi pada hari ini izin untuk ke sekolah. Cuma karena tidak ada komunikasi dengan yang baik kepada adik Efra, tentunya adik Efra tidak akan mengerti. Mungkin ini Fitri tidak mau berkawan dengan saya karena berpikir karena Fitri tidak masuk sekolah seperti itu ya. Jadi hubungan yang baik dengan teman itu kita harus ada komunikasi yang searah sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian kita tahu bahwa remaja memiliki keinginan untuk berhubungan yang sebanyak-banyaknya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Pasti adik-adik di sini memiliki teman yang di sekolah, atau di rumah, atau di masyarakat. Ayo, coba Ibu mau dengar. Untuk teman ini, untuk adik Efra, kira-kira di sekolah ada teman tidak? Ada, Ibu. Kalau untuk adik Hiro di lingkungan masyarakat, di dekat rumah juga tetangga seperti itu, apakah ada teman tidak? Sangat banyak, Ibu, teman di lingkungan rumah. Sangat banyak. Oke, pintar sekali. Nah, itu kita semua tuh mempunyai teman, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya, cara membangun hubungan yang baik. Yang pertama, menurut De Vito tahun 2009, pertama memiliki sikap empati. Artinya di sini, kita sebagai teman yang baik, kita harus memiliki sikap empati. Misalnya, Ibu ambil contoh. Misalnya adik Grace sedang mengalami kedukaan. Jangan sampai karena adik Hiro tidak memiliki empati, adik Grace sedang sedih, adik Hiro pergi tertawa terbahak-bahak. Padahal adik Grace ini sedang mengalami kedukaan. Tentunya di sini tidak ada rasa empati. Teman yang baik tentunya merasakan apa yang dirasakan oleh teman yang mengalami kesedihan. Selanjutnya,
keterbukaan. Keterbukaan antar teman artinya kita memberikan terbuka dengan teman. Artinya kita tidak menutupi apa yang menjadi masalah kita. Kita terbuka, teman saya begini, saya mengalami kendala seperti ini. Saling keterbukaan sehingga terjadinya hubungan yang baik. Sampai di sini, ini apakah adik-adik ingin bertanya? Oke. Selanjutnya, Ibu lanjut materi ya. Kemudian, sikap yang saling mendukung. Artinya di antara teman kita tuh harus saling mendukung. Teman yang satu ingin maju, kita dukung. Bukan kita menjatuhkan atau kayak menghina seperti itu ya. Selanjutnya kita memiliki sikap positif. Artinya sikap positif sangat diperlukan. Ketika kita ingin berteman, kita harus memiliki sikap positif, saling membantu, saling memberikan motivasi, sehingga teman kita yang berada di sekitarnya kita merasa nyaman dengan kita, melihat bahwa adik Efra nih sikapnya sangat positif, saya ingin berteman dengan adik Efra, saya ingin berteman dengan adik Hiro, dengan adik Asa, seperti itu ya. Selanjutnya kesetaraan. Kesetaraan yang Ibu maksud di sini ialah di mana kita memandang teman-teman kita tuh setara dengan kita. Jangan memandang, saya ini orang kaya, saya ini tidak mau berteman dengan dia. Kamu nih orang biasa, jadi kamu harus layani saya. Kesetaraan artinya kita memperlakukan teman-teman kita di sekitar kita dengan sama, setara. Oke. Nah, sekian ini materi yang Ibu jelaskan. Apakah adik-adik sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Ibu ingin ini melihat bagaimana menurut adik-adik itu materi yang Ibu jelaskan itu bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilakannya. Oke, Ibu lihat ada 2 orang yang bertanya nih. Oke, silakan untuk adik Aisyah. Oke, terima kasih Ibu. Ini sebelumnya saya mau bertanya Bu. Jadi Ibu tadi bilang supaya kita sebagai ini tidak boleh memilih-milih teman, jadi harus berteman dan berbaur dengan siapa saja. Namun Ibu, menurut Ibu bagaimana jika ketika kita mau berteman dengan siapa saja, namun orang yang kita mau temani itu tuh dia tidak mau jadi teman kita Ibu. Kira-kira tanggapan yang harus kita berikan itu seperti apa Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Ini berikan tepuk tangan buat adik Aisyah sudah bertanya dengan begitu baik sekali. Ayo. Oke. Menurut teman Aisyah menurut pertanyaan dari teman Aisyah, adik Aisyah maksudnya Ibu, bagaimana sikap kita yang kita tunjukkan kepada teman yang tidak ingin berteman dengan kita? Artinya di sini kita tetap tegur, tetap menegur, walaupun dia tidak ingin berkawan dengan kita, tidak ingin berteman, kita tetap memberikan senyuman, memberikan sapaan, halo, bagaimana kabar kamu hari ini? Seperti itu ya, kita jangan membenci ataupun kayak langsung, saya tidak mau berteman dengan dia, kan dia tidak mau berteman dengan saya. Kita tetap memberikan sikap positif kita kepada dia. Oke, seperti itu adik Aisyah. Oke Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya adik Fitri. Adik Fitri silakan bertanya. Terima kasih Ibu. Saya mau tanya Ibu, bagaimana untuk membangun sikap keterbukaan bersama teman Ibu? Soalnya saya rasa kurang ada teman tapi kurang terbuka dengan teman-teman Ibu, kayak mau cerita di mereka susah sekali Bu. Oke. Nah, tepuk tangan buat adik Fitri yang sudah bertanya dengan sangat baik. Ayo. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau menjawab tidak pertanyaan dari teman Fitri? Kira-kira bagaimana sih cara terbuka dengan teman-teman di sekitar saya gitu? Karena adik Fitri ini belum terlalu percaya. Ayo. Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu bagaimana caranya? Oke, Ibu lihat kayaknya adik-adik dorang
Oke, masih malu-malu menjawab ya. Oke, yang caranya kita tuh yang pertama kita harus membangun rasa percaya dulu kepada dia. Kalau kita sudah membangun rasa percaya kepada dia, kita akan bisa terbuka dengan dia. Kalau kita tidak percaya dengan dia, maka kita sulit membuka diri dengan dia. Sehingga yang pertama tuh sikap pertamanya kita tuh harus percaya dulu kepada teman kita. Oke, seperti itu. Apakah Adik Fitri sudah memahami? Ya, sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Nah, sekarang Adik Hiro. Adik Hiro silakan bertanya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini Ibu saya ingin bertanya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang cara-cara untuk membangun hubungan baik dengan teman, salah satunya bersikap positif. Tapi di sini Ibu, dalam lingkungan saya Ibu, termasuk saya, kadang-kadang itu selalu melakukan atau menunjukkan sikap negatif saya Ibu. Kira-kira cara untuk saya mengubah perilaku saya tersebut itu bagaimana Ibu? Oke. Untuk mengurangi rasa saya Ibu, rasa negatif saya Ibu. Oke, tadi kan kita sudah mendengar pertanyaan dari Adik Hiro, bagaimana cara mengurangi sikap negatif agar menjadi lebih positif. Nah, kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaan dari Adik Hiro? Ayo, jangan malu-malu. Adik Efra, Adik Grace ingin menjawab, Adik Asa. Oke, Ibu lihat kayaknya adik-adik masih malu-malu. Oke, cara membangun mengurangi sikap negatif agar lebih positif. Ibu sekarang di sini mau tanya, apakah sikap negatifnya di sini seperti suka marah-marah? Kalau sikap negatif suka marah-marah, berarti adik bisa lebih bersabar, lebih kasih luas itu pikiran bahwa tidak selamanya itu hal tersebut itu membuat saya seperti ini. Artinya membuka pikiran lebih luas lagi. Oke. Nah, di sini apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Apakah Adik Hiro sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Sudah Ibu, terima kasih atas saran yang Ibu berikan. Oke, baik. Nah, apakah adik-adik ingin bertanya lagi? Ibu berikan kesempatan. Terima kasih Ibu. Oke. Kasih Bu. Oke deh, kalau begitu. Nah, tadi kan Ibu sudah banyak menjelaskan tentang cara membangun hubungan yang baik dengan teman, dan ada 3 orang teman kita yang bertanya. Nah, sekarang Ibu mau dengar kesimpulan dulu dari adik-adik. Kira-kira apa sih kesimpulan kita pada hari ini? Oke, satu kata sah dari Adik Efra, Adik Grace, Ibu mendengar. Ayo Bu. Oke, silakan. Kalau dari saya sendiri Ibu, ini kalau ingin berteman itu atau kita tuh harus saling percaya, harus saling pengertian Ibu. Jangan suka marah-marah ataupun jangan suka curiga terhadap teman. Kalau kita sering curiga Ibu, kita akan kehilangan teman atau tiada teman di sekolah itu. Di sekolah Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Adik Efra. Baik Ibu, jadi di sini kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan bimbingan kita hari ini adalah di dalam kita berteman atau kita berhubungan dengan orang lain, kita perlu menjaga komunikasi kita yang baik, karena melalui komunikasi juga terkadang orang menilai kita dari segi komunikasinya. Jangan sampai hubungan kita terpengaruh atau kita tidak mendapatkan teman hanya karena komunikasi kita yang tidak baik dengan orang lain. Selain itu, dalam berteman juga kita tidak boleh membeda-bedakan orang, serta kita harus bisa berpikir positif agar kita dapat
meningkatkan sikap positif di dalam diri kita dalam berteman, sehingga kita dapat dijauhkan dari sikap-sikap negatif yang tidak diinginkan oleh teman kita. Terima kasih, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat teman kita 2 orang yang sudah bisa menjawab bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan materi banyak dan teman-teman sudah bertanya dan sudah memberikan pertanyaan dan menyimpulkan juga. Nah, ternyata materi kita sampai kegiatan kita pada hari ini sampai sini ya. Nah, sebelum itu Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi pada grup WA kita. Apakah adik-adik semua sudah masuk? Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita pulang, sebelum kita keluar dari virtual ini. Oke, satu orang dulu. Saya, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri ritual kita hari ini, marilah kita mengharap Tuhan dalam penyertaan kegiatan kami hari ini, hingga berakhirnya dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kami di pertemuan yang akan datang lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Adik Grace yang telah bawa kita dalam doa penutup. Nah, sekarang ini adik-adik silakan. Minggu depan kita akan bertemu lagi ya di hari Kamis seperti jam begini ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.